Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang library NumPy. Sebelum kita lanjut video kali ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video-video yang ada di channel ini. Oke, untuk library NumPy sendiri, ini merupakan library yang banyak ya digunakan pada pemrograman Python, khususnya pada keperluan aljabar linear dan perhitungan saintifik. Dan pada saat ini ya, untuk data science sendiri, library NumPy ini memang sangat penting ketika digunakan untuk data science tersebut. Nah, kebanyakan memang digunakan untuk operasi vektor dan matrix. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita coba saja langsung di Jupyter Notebook kita ya. Untuk langkah pertama, kita perlu mengimport library NumPy, yang di sini nanti kita akan berikan alias ya, np, supaya apa, nanti di bawah kita tidak perlu lagi menuliskan NumPy secara full gitu ya, tetapi cukup menggunakan aliasnya, yaitu np tadi, atau boleh menggunakan alias lain tapi yang tentu saja yang relevan. Di sini np ya, karena merupakan alias atau singkatan yang pas ya, NumPy. Jangan namanya NumPy diberi alias AB misalnya, nah itu nggak relevan, sehingga nanti kalau di bawah coding kita sudah cukup banyak gitu ya, kita menggunakan NumPy lagi dengan alias yang mungkin tidak berhubungan, maka kita bingung. Misalkan AB ini apa tadi ya, nah itu, sehingga kita gunakan alias yang memang berhubungan. Oke, kita coba importkan, import kemudian NumPy snp ya. Jadi import library NumPy nya snp, sehingga nanti di bawah kita cukup menuliskan np saja, tidak perlu menuliskan NumPy. Enter. Kemudian tipe data dalam NumPy ini biasa disebut sebagai array ya. Array ini bisa berupa array 1 dimensi, 2 dimensi, atau n dimensi ya, atau banyak dimensi. Array dapat dibuat dengan mengkonversi dari pattern list. Jadi memang bentuknya atau untuk elemen yang kemudian disimpan di dalam array ini juga sama seperti list ya, menggunakan square bracket ya. Kita coba di sini. Yang pertama, misalkan saya punya array 1 dimensi, ini pakai underscore saja, 1 dimensi. Nah, di sini untuk membuat arraynya kita panggil np-nya ya, ini np dari sini, kemudian dot. Nah, ini kalau kita pencet tab di sini akan banyak sekali ya fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di dalam library NumPy ini. Jadi kita tinggal panggil saja. Nah, untuk membuat array kita panggil untuk fungsi array-nya. Nah, ini array, kemudian dalam kurung, nah ini kurung siku ya, karena ini fungsi, maka kita awal dengan dalam kurung, kemudian baru tadi dalam menyimpan elemennya kita gunakan kurung square bracket ya, misalkan 1, 2, 3 running. Kalau kita panggil di sini array 1 dimensi, nah ini jadinya seperti ini ya. Bagaimana kalau 2 dimensi ya, kita coba misalkan 2 dimensi sama ya, np.array. Kemudian nah ini, kalau tadi 1 dimensi kita menggunakan 1 kurung siku ya. Nah, ini kalau 2 dimensi berarti di dalam kurung siku itu ada list lagi gitu, 2 dimensi. Misalkan ini 1, 3, kemudian lagi koma 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9. Dan kita bisa langsung di sini kita panggil array 2 dimensinya, dan kita running. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini akan ada 2 square bracket yang menandakan bahwa di sini adalah array 2 dimensi gitu. Nah, untuk mengetahui dimensi atau size dari dimensi dari array tersebut, kita bisa menggunakan fungsi shape. Array 2 dimensi,
dot shape. Nah, ini kita running saja. Nah, ini berarti ada 4 baris ya, 1 2 3 4 dan 2 kolom. Itu 4 baris dan 2 kolom. Nah, sedangkan untuk mengetahui tipe datanya kita bisa menggunakan dtype. Array 2 dimensi pakai dtype. Kita running. Nah, ini berarti dtype-nya integer 64 ya. Selain itu, NumPy juga menyediakan beberapa fungsi atau metode spesial ya untuk membuat array. Contohnya adalah zeros. Nah, zeros ini digunakan untuk membuat array dengan semua nilai 0 ya, semua nilai arraynya ini bernilai 0. Atau juga kita bisa menggunakan metode once untuk membuat array dengan nilai berapa ya, semuanya 1. Kalau tadi zeros itu untuk membuat array dengan semua elemennya ini isinya 0, tapi kalau once berarti untuk membuat array dengan semua elemennya berisikan nilai 1 gitu. Kita coba aja. Misalkan di sini saya memiliki variabel array zeros np.zeros 5,5 misalkan. Kemudian di sini kita gunakan parameter ya, dtype-nya ya sama dengan np.int ya, kita buat np.integer-nya. Kemudian kita panggil array zeros-nya. Nah, oke. Di sini kemudian akan muncul ya nilai tadi. Dia akan membuat sebuah array dengan dimensi 5 baris 5 kolom. Ini bisa kita ganti misalkan 4 baris 5 kolom ya, akan seperti ini, atau 6 baris 5 kolom juga bisa ya. Kemudian dengan data tipe datanya adalah integer gitu. Ini bisa tipe data apa saja, kita lihat banyak ya. Misalkan float. Nah, ini kalau float berarti kan dia akan desimal ya, berarti dia akan ada titiknya gini guys. Nah, kita lupa jadi integer aja. Nah, oke. Kemudian tadi yang kedua adalah once. Kita coba once ini pakai np.once ya. Caranya sama. Kita tentukan dulu jumlah baris sama kolomnya, misalkan 4, kemudian tipe datanya yaitu integer juga. Oke, kita panggil array once ya, ini akan 1 semua ya. Nah, kemudian ada juga metode a untuk membuat matriks 2 dimensi identity ya. Jadi dimana semua elemen bernilai 0 kecuali diagonalnya, yang di situ diagonalnya nanti akan bernilai 1. Oke, kita coba lagi. Sama pakai np.a. Misalkan di sini kita tentukan, jadi kalau ini kan karena nanti yang berbeda adalah di diagonal. Kalau ada diagonalnya berarti kan baris sama kolomnya ini nanti memiliki jumlah yang sama gitu ya, apa namanya, sama sisi gitu ya kalau di persegi. Jadi misalkan 6 atau 5 gitu ya. Kemudian sama di type-nya kita tentukan tipe datanya, misalkan np.integer lagi. Kita running, kita panggil dulu e-nya. Nah, gini ya. Jadi di sini dia semuanya akan bernilai 0 kecuali bagian diagonalnya, gitu dia akan bernilai 1. Kemudian ada juga metode random, yang dimana ya kalau random sudah bisa ditebak ya. Jadi di sini untuk menghasilkan sebuah array dengan nilai yang random. Jadi terdapat banyak tipe random yang bisa kita gunakan gitu kan. Misalkan random.runnn untuk random dengan distribusi standar normal.
atau random.run ya, gitu aja. Jadi run n untuk normal, kalau run aja untuk random dengan distribusi uniform. Nah, kita coba untuk yang normal ya, normal array normal np.normal ada nggak? Ada. Oh sorry, bukan normal, random dot run yang ini, run n. Ini random juga banyak sekali ya. Nah, ini kita coba yang run n, kemudian dalam kurung, nah ini barisnya ya, misalnya 4, 5. Kita panggil array normalnya. Oke, nah ini jadi ini akan memunculkan atau menghasilkan array dengan nilai bilangan random. Kalau kita running gitu, dia akan berubah-berubah gitu. Yep. Kemudian kita coba juga untuk yang uniform, array uniform ya, sama dengan np sama dot random dot run. Nah, sama kita tentukan untuk baris kolomnya ke running, sudah ke running, kita panggil di bawahnya ya, yang uniform. Yap, nih jadinya seperti ini. Ini kalau uniform kita lihat tidak ada nilai negatifnya ya, kalau normal itu masih ada. Nah, nanti silahkan bisa dipelajari bedanya apa ya antara distribusi normal sama yang uniform. Oke, kemudian ada beberapa cara juga untuk mengakses elemen ya, sama dengan yang sudah kita pelajari pada list ya, tabel dan seterusnya. Jadi kita juga bisa mengakses elemen pada array ini. Bagaimana caranya? Ya kita coba aja lagi. Misalkan di sini kita memiliki variabel array, kemudian kita buat untuk arraynya ya dalam kurung, kemudian di sini misalkan saya buat 2 dimensi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita panggil array misalkan. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Oke, kemudian bagaimana caranya kita mengakses? Misalkan kita mau mengakses baris ketiga ya, baris ketiga ini berarti, nah ini kan ada 012 012 ya, untuk apa namanya, indeksnya ya. Oke, tapi kalau baris atau kolom ya bisa kita gunakan sama ya. Misalkan baris ketiga berarti ini baris 1, 2, ketiga, jangan pakai 0 ya untuk menunjukkan itu baris keberapa, tapi kalau indeksnya itu dimulai dari 0. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Misalkan kita akan mengakses baris ketiga, kolom ketiga, baris ketiga 1, 2, 3, kolom ketiga 1, 2, 3, berarti angka 9 ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa gunakan ya sama gini ya, array, kemudian square bracket, dan dituliskan indeksnya. Masih ingat ya indeksnya? Jadi 2 ya kan. Kalau baris ketiga berarti 012, kolom keberapa? Kolom ketiga 012 ya, ini 2 juga, sehingga di sini maka muncul 9. Kalau mau mengakses 5 misalkan, berarti 0101 ya kan, array 1,1 ya. Kalau mau mengakses yang 4 berarti 01 sama 0 ya, berarti barisnya 1, indeksnya, kolomnya 0. Kita coba array 1, 0 ya, 4. Nah, sama juga kita juga bisa melakukan
slicing ya. Misalkan kita mau memunculkan kolom ketiga tapi secara keseluruhan ya 0, 1, 2 gitu. Berarti kita bisa menggunakan array ya. Kemudian kurung siku ya kan. Nah, ini karena kita mau menampilkan kolom ketiga secara keseluruhan, berarti kan barisnya semua ikut nih. Nah, kalau barisnya semua ikut, maka kita gunakan titik 2 ya. Nanti di sini berarti kan semua barisnya ikut pada kolom ketiga. Nah, kolom keberapa yang mau ditampilkan indeksnya berarti dituliskan 2 karena kolom ketiga yang akan kita tampilkan. Nah, gini, jadi munculnya 3, 6, 9, tapi di sini secara satu dimensi gitu ya arraynya. Kalau kita mau memunculkan baris ketiga misalkan, berarti kan ini kolomnya ikut semua ya, kolomnya ikut semua, sehingga array, nah ini saya pakai koma dulu. Nah, ini kolomnya yang akan ditampilkan semua, berarti yang sebelah sini ya kan, baris koma kolom. Nah, barisnya baris berapa yang mau ditampilkan, yaitu baris ketiga, sehingga indeksnya 2. Nah, ini ya 7, 8, 9. Kalau misalkan mau yang ditampilkan adalah kolom kedua, ini ya berarti ya 258, berarti array, kemudian koma dulu, berarti barisnya yang semua, kemudian kolom yang ditampilkan dengan indeks 1 ya 258. Kemudian bagaimana kalau ditampilkan baris ke-1 dan 2, kolom kedua dan 3? Wah, bingung kan? Baris ke-1 dan 2, baris ke-1 dan 2, baris ke-1 ya ini ya berarti, dan 2, 1, 2, kemudian kolom 2, 3 berarti nanti 2, 3, 5, 6 yang akan ditampilkan. Bagaimana caranya? Nah, ini slicingnya gimana ya? Ya, array berarti kita gunakan. Nah, ini baris 1 dan 2 berarti kan dimulai dari indeks 1 ya, baris ke-1 dan 2, baris ke-1 dan 2 ini, kemudian kolom kedua dan 3 berarti 1, 2 ini akan ya, berarti untuk barisnya ya dimulai dari 0 gitu kan. Kalau 0 berarti dari awal sampai ke baris keberapa, berarti di sini yaitu baris kedua, baris kedua, berarti nanti batasnya kan indeks ini ya, batasnya di sini, ini yang enggak ditampilkan. Jangan lupa kalau kita slicing maka kita indeks yang kemudian ditampilkan di akhir ini kemudian tidak ditampilkan, sehingga di sini indeks 2 gitu kan ya. Kalau misalkan ini ditulis 3, berarti nanti 3 baris ini akan ditampilkan semua. Tapi kan yang ditampilkan cuma baris 1 sama 2, sehingga indeks terakhir yang kemudian kita cantumkan di sini, sehingga itu sebagai batasnya yang tidak ditampilkan. Nah, kemudian koma, kolomnya itu dari kolom ketiga dan kolom kedua dan kolom ketiga ya, kolom kedua dan kolom ketiga berarti dimulai dari indeks 1 sampai terakhir ya kan. Untuk kolomnya ini kan 0, 1, 2 sampai terakhir dia akan ditampilkan gitu. Jadi bisa dituliskan dengan 1.2. Kalau tadi dimulai dari awal sampai indeks tertentu, kalau ini dari indeks tertentu sampai terakhir, itu bisa kita tulis dengan titik 2. Oke, kita tulis arraynya cukup agak rumit gitu. Nah, seperti ini. Sebentar, ini ada kesalahan guys. Array 1. Oke, ini kalau seperti ini kita langsung kok ya. Tidak perlu dipanggil arraynya lagi. Sorry, ini dihapus saja. Nah, gini ya. Jadi yang tampil adalah 2, 3, 5, 6. Kalau mau kita coba lagi ya, yang ditampilkan adalah 1, 2, 4, 5 ya. Sini aja 4, 5, 7, 8. Ayo gimana caranya? 4, 5, 7, 8 berarti array ya, kita tulis koma dulu. Berarti untuk barisnya adalah baris ke 2 dan 3 dengan indeks 0, 1, 2 ya. Berarti ini 1 gini ya, dari 1 sampai terakhir kolomnya
dari awal ya kan, dari kolom awal sampai kolom ke ini batasnya kolom 2, jadi kayak kebalikannya tadi. Oke, kita running. Nah, ini jadi 4, 5, 7, 8 ya. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana kalau tadi kan berurutan ya, indeksnya berurutan. Kita tampilkan lagi aja supaya nggak scroll atas gitu ya. Kita panggil arraynya lagi. Ini kalau dipanggil arraynya dia masih menyimpan yang awal tadi tuh. Nah, oke, bagaimana kalau misalkan yang mau dipanggil adalah baris 1 dan baris 3 loncat ya, serta kolom kedua baris 1 dan kolom 3 ya, ini ya, dan kolom kedua, berarti cuma 2 sama 8 aja yang nanti akan ditampilkan. Caranya bagaimana? Ya, kita tuliskan seperti array ya, barisnya berarti kita gunakan ya kurung siku lagi guys. Nah, gini, kemudian dituliskan indeks yang mau dimunculkan, kan baris dengan indeks 0 dan indeks 2, 0,2 itu. Kemudian untuk kolomnya yaitu sama, kita tuliskan lagi dengan indeks 01 ya, 1, sehingga kalau kita running, nah ini yang dimunculkan adalah 28. Bagaimana kalau kita tampilkan 3 sama 9, berarti array. Nah, ini kita tulis dulu komanya. Untuk barisnya berarti indeks sama ya, 0 sama 2, beda di kolom aja berarti dengan yang atas. 02, ini kolomnya adalah dengan indeks 2 ya. Kalau sekarang yang baris 4 sama 6, 4 sama 6 berarti array koma dulu, kemudian untuk barisnya 46, barisnya berarti cuma baris dengan indeks 1 ya, ini 1. Kemudian untuk kolomnya berarti indeks 0 sama 1, 0,1 ya, 45. Oke. 45 guys, salah, 0 sama 2, nah 46 ya. Begitu untuk slicing ya. Nah, kemudian ada juga istilah boolean indexing. Jadi boolean indexing ini merupakan teknik yang digunakan juga untuk mengakses elemen-elemen yang ada di dalam array dengan kondisi tertentu. Jadi elemen yang dipilih adalah yang memenuhi kondisi yang diberikan, yaitu bernilai true. Oke, misalkan di sini array masih pakai variabel array tadi ya. Kemudian misalkan array kurang dari 5 ya. Jadi nanti yang akan ditampilkan ini kan mengakses elemen juga. Jadi mengakses elemen yang ada di sini cuma yang kurang dari 5 itu. Sehingga kalau kita running ya, ini yang muncul adalah 1, 2, 3, 4 gitu. Itu untuk boolean indexing ya. Jadi cukup simpel. Intinya ketika kita mengakses dengan kondisi tertentu ya, di sini array kurang dari 5, maka yang ditampilkan adalah yang nilainya true atau yang bilangan-bilangan tersebut tadi ya sesuai dengan kondisi yang kurang dari 5. Kemudian di dalam NumPy ini juga bisa kita gunakan beragam metode untuk melakukan operasi matematika, baik yang bersifat elemen wise atau per elemen ya, atau yang bersifat operasi matrix. Misalkan di sini kita memberi contoh ada 2 array ya. Misalkan array A np.array ini 1, 2, 3, 4. Kemudian saya juga punya array B. Sorry. 5, 6.
7, 8. Yep. Nah, yang pertama misalkan untuk penjumlahan ya. Berarti ya langsung aja untuk penjumlahan array A plus array B. Yep, jadinya gini ya. Berarti dia akan dijumlahkan per elemennya ya. Kita lihat. Jadi 1 plus 5 kemudian 2 plus 6 sesuai apa namanya posisinya ya, kemudian 3 plus 7 dan 4 plus 8 gitu. Kemudian untuk penjumlahan juga kita bisa menjumlahkan dengan suatu bilangan, misalkan ya array A itu kita jumlahkan dengan 6. Berarti di sini ya untuk array A kan yang ini ya, ini semua untuk elemen-elemen di sini semua akan dijumlahkan dengan bilangan 6 sehingga hasilnya adalah 7, 8, 9 dan 10. Kemudian untuk pengurangan ini juga sama, langsung ya, misalkan array A dikurangi dengan array B, maka begini hasilnya adalah min 4 min 4. Kalau mau dikurangi dengan bilangan juga bisa, misalkan tadi array A ini array B ya, array B dikurangi dengan 2 misalkan. Oke, maka hasilnya 3, 4, 5, 6 ya. Ini masing-masing ini akan dikurangi dengan 2. Kemudian untuk perkalian langsung bisa menggunakan tanda bintang ya. Itu ini salah. Kita hapus. Ini juga dihapus. Oke, di sini perkalian berarti langsung array A sama ya. Cuma di sini simbolnya adalah bintang array B. Oke, kalau seperti ini nanti ya, nanti akan ada lagi perkalian yang menggunakan titik ya, dot. Nah, ini untuk perkalian ini berarti dia per elemen yang sesuai dengan posisinya. Berarti tadi kan ini ya, ini 1 kali 5, 5, 2 kali 6, 12, 3 kali 7, 21, 4 kali 8, 32. Jadi untuk perkalian menggunakan bintang, cara perkaliannya seperti itu, jadi sesuai dengan posisi elemennya. Pembagian nanti kita akan bahas yang lainnya ya. Untuk perkalian yang lain, ini yang pembagian dulu, array A akan dibagi array B. Nah, kalau kita mau menyimpan hasil ini, setiap operasinya ini ya kita harus, misalkan pada variabel lain ya kita tuliskan nama variabelnya. Kalau seperti ini dia nggak kesimpan ya, jadi hanya menampilkan hasilnya aja. Oke, nah ini hasilnya untuk pembagiannya ya. Kemudian untuk mengkuadratkan kita bisa menggunakan metode dot square yang mengkuadratkan elemennya. Jadi bisa langsung np gitu ya, dot square, ini square, kemudian yang mau dikuadratkan yang mana, misalkan array A nya ya, jadi 1, 4, ini 2, 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Kalau mau mengakar ya, kalau ini square, kalau akar berarti pakai apa, sqrt ya, misalkan sekarang array B ya, ini untuk akarnya. Kemudian nah ini kita juga bisa menggunakan metode dot untuk melakukan operasi perkalian antar dua buah matriks. Kalau tadi kan antar elemennya pada dua matriks ya, kalau ini ke semua elemen akan kemudian dikalikan ya pakai dot. np langsung saja np dot itu ya, dot. Nah ini kemudian kita tuliskan mana yang akan dikalikan, misalnya array A, array B. Hasilnya nah 19, beda ya dengan yang tadi. Ini kan hasilnya 5, 12, 21, 32. Nah ini kalau dot, ini 19, 22, 43, 50. Dari mana ayo, ini kita tampilkan aja ya supaya enggak scroll terlalu panjang.
sama array B-nya. Oke. Ya, kalau ini berarti caranya ada yang tahu mungkin? Ya, jadi ini merupakan perkalian dua buah matriks. Caranya adalah ini ya. Jadi untuk dot ini dia akan menggunakan perkalian baris kali kolom. Jadi untuk baris pertama ya, baris pertama itu nanti 1 kali 2. Ini baris pertama kolom ke 1 gitu ya, nanti bayangkan baris pertama kolom 1 berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali 7, nanti hasilnya adalah 19. Kemudian untuk kolom baris pertama kolom kedua sebelahnya gitu ya, berarti 1 kali 6 ya, ini baris kali kolom ini 1 kali 6 ditambah 2 kali 8, nanti hasilnya adalah 22 ini ya. Kemudian untuk yang ini 43 ini gitu, itu berasal dari 3 kali 5 ditambah 4 kali 7, kemudian yang 50 3 kali 6 ditambah 4 kali 8 gitu guys. Jadi untuk yang dot itu caranya seperti itu. Jadi perkalian untuk matriksnya, kalau tadi perkalian antar elemennya ya kalau yang pakai tanda bintang tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan sum ya, metode sum. Ini kita bawahnya. Jadi kita gunakan ini kok di sini. Escape di sini np.sum. Misalkan yang array A ya. Berarti di sini kita akan menjumlahkan semua elemennya 10. Berarti 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10 gitu. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan pada akses tertentu saja. Ya, jadi 0 itu untuk baris, 1 itu untuk kolom. Sehingga kita bisa jumlahkan misalkan barisnya saja, menjumlahkan ke bawah ya, menjumlahkan ke bawah. Jadi misalkan yang A ini kita jumlahkan ke bawah, berarti kan kolom ya, sehingga di sini menjumlahkan antar barisnya, berarti kita gunakan ya np.sum. Sini misalkan yang array A itu. Kemudian kita pakai parameter di sini aksisnya. Tadi aksis 0 adalah untuk baris, 1 untuk kolom. Kalau kita mau menjumlahkan ke bawah, itu kan berarti kan penjumlahan antar baris ya. Sehingga kita gunakan aksis 0. Nah, kalau yang mau dijumlahkan ke samping berarti kan antar kolom. Berarti nanti kita gunakan aksis 1. Nah, gini. Nah, kita juga bisa menjumlahkan hanya pada kolom tertentu saja. Kalau ini kan semua kolom dan semua barisnya, ya kan. Nah, kalau pada kolom tertentu saja kita bisa mengakses ya. Sama misalkan array A. Ini berarti misalkan ke bawah ya. Penjumlahan ke samping berarti kan kolom ya, antar kolom, aksis 1. Nah, di sini hanya misalkan pada kolom ke berapa, misalkan 1 ya, dengan indeks 1. Oke, ya, 7. Oke, jadi dengan indeks 1 ini ya, berarti kan ini kan ke samping nih penjumlahan antar kolom. Nah, ke 1 ini berarti dia hanya pada baris ke 1 ya, baris kedua dengan indeks 1. Jadi cuma yang ini aja, 3 plus 4. Kalau mau yang atas saja berarti 0. Nanti hasilnya adalah 3. Nah, ini kalau misalkan mau yang hasilnya ke bawah, penjumlahan ke bawah, berarti ini 0.
kemudian ini kita ganti 1. Nah ini hasilnya adalah 6 ya, yang ini misalkan mau jumlahkan yang ke bawah yang ini saja, berarti ini diganti dengan 0. Nah, gitu. Nah kemudian kita juga bisa melakukan transpose ya. Transpose itu berarti yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misalkan sama untuk yang array ini A ya, kita bisa gunakan metode np.transpose ini, kemudian mana yang mau ditranspose, misalkan array B nya. Oke, ini jadi 5768, tadinya kan 5678, 56 nya sekarang jadi kolom, 78 nya juga jadi kolom, yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan reshape. Jadi metode reshape ini bisa kita gunakan untuk membentuk ulang sebuah matriks ke dalam ukuran tertentu, dimana mungkin yang teman-teman sudah pelajari ya, perubahan ini bisa dilakukan ya, atau kita bentuk ke ukuran baru selama masih konsisten dengan ukuran sebelumnya. Jadi masih bisa gitu, masih masuk lah kalau misalkan kita mau melakukan pembentukan ulang matriks tersebut. Jadi kalau misalkan array A ini, kita bisa coba melakukan reshape ya, menggunakan menjadi dimensinya. Kalau tadi kan berarti 2 kali 2 gitu kan, barisnya 2, kolomnya 2, misalkan sekarang jadi ini array A, dimensi barunya misalkan 4,1. Nah ini ya, jadi sekarang ke bawah, jadi barisnya ada 4, kolomnya 1. Selama itu masih masuk, kita bisa gunakan itu. Kalau misalkan yang nggak bisa, nanti jadinya seperti apa, misalkan 32 jadi 32. Nah ini jadinya error ya. Nah, cannot reshape array of size 4 into shape 3,2 gitu guys. Kalau misalkan jadi 12 ya sama, nggak bisa ya, yang bisa jadi 41 tadi. Nah ini, atau sebaliknya kita coba yang B ya. Jadi kita copy boleh kita copy paste, misalkan ini yang B kita rubah jadi 14, itu bisa juga ya, 14. Nah jadi seperti ini. Nah kemudian di dalam NumPy sendiri kita juga bisa melakukan operasi dasar statistik ya. Misalkan di sini saya memiliki sebuah variabel data ya, kemudian kita buat arraynya. Di sini satu dimensi aja, 1 2 1 1 1 ini lah ya, misalkan sembarang aja. Nah, oke, 2. Oke, kemudian dengan dtype nya sama dengan np.in, kita panggil data. Nah gini jadinya. Kemudian kita bisa menghitung rata-ratanya ya, rata-ratanya dengan menuliskan gini, np.min ya kan, min sama dengan head dalam kurung data. Oke, ini 1,92 minnya ya. Kemudian kalau median ya langsung np.median data, 2 mediannya. Kemudian untuk standar deviasi langsung mudah ya, np.std data, yap, 0,9 sekian. Kemudian untuk variansinya bisa juga ya pakai var. Nah ini kemudian variabelnya data. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat ya nilai minimal sama maksimalnya. Jadi untuk minimal np.min data 1 ya minimalnya. Kemudian untuk maksimalnya
4. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dua buah matriks ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal gitu. Misalkan kita panggil lagi, itu tadi untuk statistiknya ya. Ini untuk penggabungannya, ini array A, kemudian array B. Kita bisa pakai secara horizontal, misalkan np.stack, kemudian dalam kurung ini array A, array B yang mau digabungkan. Maka nanti jadinya seperti ini, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ya, digabungkan secara horizontal 5 6 7 8. Kalau vertikal nanti jadinya np dot pakai vstack ya, ini array A, array B. Oke, nah ini jadinya ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita juga bisa melakukan sorting, jadi pengurutan nanti ya. Ini untuk kita tampilkan lagi untuk datanya, variabel data ini ya. Kita coba untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Kita bisa menggunakan np.sort data. Nah ini satu-satu gitu kan, jadi urut dari kecil ke besar. Kemudian kita juga bisa mengurutkan elemen ya yang ada pada data yang kemudian dimiliki oleh array tersebut setelah menampilkan indeks awalnya. Jadi ini kan sudah diurutkan nih ya, kita mau menampilkan indeks itu awalnya tadinya di mana toh gitu. Kita coba pakai np.argsort ya, data. Nah ini, jadi ini tadi ya, satu ini dari 0, kemudian yang ini dari indeks kedua, ini dari indeks ketiga, dan seterusnya. Ini dari indeks ke 4, jadi masih 4. Kemudian yang selanjutnya ini, yang kelima ini tadinya dari indeks ke-21, sekarang ada di 1 2 3 4 5 ya kan. Tadi awalnya adalah di indeks 21 sebelum diurutkan gitu. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita gunakan dalam library NumPy. Sebenarnya banyak sekali yang masih bisa kita pelajari. Nanti teman-teman coba bisa explore sendiri ya. Coba kita tab, ini kayaknya masih banyak banget yang metode yang bisa kita pakai sebenarnya. Nah ini silahkan nanti bisa digunakan, ini sampai arcos, arcsyn gitu kan, split ya, string, ini banyak banget, tidak mungkin kita bahas dalam satu video ya, sehingga coba nanti silahkan bisa dieksplor. Tapi kurang lebih tadi yang secara umum banyak digunakan ya, matematis, basic statistik ya, itu yang kemudian banyak sekali digunakan. Dan mudah-mudahan dari pembahasan video ini teman-teman bisa mendapatkan ya gambaran bagaimana cara penggunaan library NumPy, khususnya pada aljabar linear dan perhitungan saintifik, dan tentu saja nanti untuk pengolahan kasus atau penyelesaian kasus di data science. Oke, begitu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.